Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan ini semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Dan kisahnya juga adalah kisah favorit kita semua nih. Aduh, saya udah kangen banget. Kisah Bang Pian. Wow, yang selalu kocak ya. Dan horornya juga dapat, kocaknya juga dapat. Dan sebelum masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di tiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Warung Soto Betawi Bang Dedi. Kisah Bang Pian. Siang itu, Bang Pian dan Prapto yang hendak pergi ke daerah Ciledug untuk melihat tanah milik Baba Ali yang rencananya akan dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal Bang Pian, dan keluarga kecilnya pun mampir di sebuah warung soto Betawi. Warungnya terlihat bersih dan rapi dengan kombinasi warna putih dan hijau serta ada garis kuning yang menggambarkan rumah adat Betawi itu terlihat sepi pengunjung. Padahal selain soto Betawi, ada juga menu lainnya yang cukup lengkap, dan yang terpenting adalah terdapat tempat parkir yang cukup luas di depan warung itu. Warungnya sepi banget ya Bang. Apa jangan-jangan masakannya ndak enak ya? Ujar Prapto ketika ia turun dari sepeda motor yang dikendarai Bang Pian. Biarin deh toh malah enak kagak ngantri. Daripada ngantri bejubel, lo makan udah pegel, balas Bang Pian sambil merapikan pakaiannya. Ntar dah, gue ceritain kenapa ini warung cakep-cakep begini tapi sepi pembeli, imbu Bang Pian sambil terus berjalan dan masuk ke dalam warung soto yang cukup besar itu. Setelah memesan apa yang akan mereka makan, Bang Pian dan Prapto pun langsung duduk di meja yang terdapat 4 kursi yang saling berhadapan. Wajah Bang Pian yang pada awalnya terlihat tenang pun tiba-tiba berubah kesal ketika ia melihat ke arah luar. Hal itu pun dirasakan oleh Prapto yang memang sudah mengenal dekat Bang Pian setelah mereka berdua dapat membersihkan rumah baru yang dibeli oleh Pak Bambang. Tumben sepi bener Bang, tanya Bang Pian kepada pelayan yang mengantarkan makanan yang telah dipesan oleh Bang Pian sebelumnya. Iya nih Bang, udah hampir 1 bulan kayak begini, omset turun parah Bang. Sabar dulu deh Bang ya, emang lagi ada cobaannya, balas Bang Pian sambil menatap ke arah makanannya. Sambil memakan makanan pesanannya, Bang Pian dan Prapto pun terlibat perbincangan tentang apa yang dimaksud oleh Bang Pian tadi. Karena dari apa yang disampaikan oleh Bang Pian, Prapto bisa menangkap adanya sesuatu yang tidak biasa pada warung soto Betawi tempat mereka makan itu. Aneh ya Bang, padahal masakannya enak loh, tapi kok sunyi sepi, udah ada pembeli begini ya, ujar Prapto sambil menatap heran ke arah Bang Pian. Yaelah, lu kalau bisa ngelihat ngeri dah toh, warung ini lagi dikerjain sama orang, makanya sepi, balas Bang Pian sambil terus menyantap makanannya. Guna-guna ya Bang, biar usahanya bangkrut gitu, bener kan? Bisik Prapto sambil menoleh ke arah 2 orang suami istri yang ada di warung itu. Bang maaf nih, udah, ujar Bang Pian sambil memanggil seseorang yang mengantarkan makanan untuknya tadi. Bang, maaf nih ya, maaf banget. Ini warung sepi banget, karena kayaknya ada orang yang iseng dah Bang. Noh, di depan ada jin jelek banget, nutup ini warung, ujar Bang Pian sambil memberikan uang untuk membayar makanan yang barusan disantapnya. Yang bener Bang, kalau saya sih kagak ngerti Bang yang begitu-gituan, balas lelaki yang sepertinya memang pemilik warung soto Betawi tersebut. Lah, emang ini warung punya siapa? Tanya Bang Pian penasaran. Ya warung saya sendiri Bang,
Saya baru 3 bulan buka ini warung, tapi udah hampir sebulan ini sepi banget nih warung. Balas pemilik warung soto Betawi itu. Maaf nih ya, maaf lagi ya. Bukannya saya kagak sopan, tapi sih kalau menurut penglihatan saya nih, emang ada orang nih yang sengaja naruh makhluk gaib bakal nutup ini warung. Balas Bang Pian sambil berdiri dari tempat duduknya. Ya, nggak apa-apa bang, kalau abang tahu mah sekalian dong bang, saya minta tolong bang, ujar pemilik warung itu. Kenalin bang, nama saya Dedi. Nah, itu yang di sana tuh istri saya, sama satu orang yang bantuin istri saya itu, imbu Bang Dedi sambil memperkenalkan istri dan satu karyawannya. Nama saya Pian. Nah, ini teman saya, namanya Prapto Unggul Sejagat bang. Balas Bang Pian yang membuat Bang Dedi tersenyum. Prapto aja kali bang, imbu Prapto menegaskan. Jadi gimana bang ya? Apa yang harus saya lakuin? Tanya Bang Dedi penasaran. Gini aja dah, insya Allah ntar habis dari Ciledug saya mampir lagi deh bang. Saya kelarin dulu urusan saya di sono. Balas Bang Pian yang disambut wajah penuh senyum oleh Bang Dedi. Baik Bang Pian, saya tunggu ya, beneran nih. Balas Bang Dedi penuh harap. Setelah berpamitan dengan Bang Dedi, Bang Pian dan Prapto pun lalu melanjutkan kembali perjalanannya ke arah Ciledug. Tapi ternyata sesampainya Bang Pian di depan tanah kosong milik Baba Ali yang sudah ditumbuhi semak belukar dan terdapat satu bangunan kecil di tengahnya itu, Bang Pian mendapatkan sebuah masalah baru. Tanah luas yang berada di pinggir jalan utama daerah tersebut terlihat ada beberapa orang yang menempatinya dan mendirikan bangunan kecil yang mereka jadikan sebagai tempat tinggal. Mendapati jika ada orang yang memanfaatkan tanah milik orang tuanya tanpa izin, Bang Pian pun langsung memarkirkan sepeda motor miliknya di depan tanah milik Baba Ali itu dan langsung berjalan masuk ke arah rumah kecil yang terdapat beberapa orang yang sedang beraktivitas di sana. Dengan sopan, Bang Pian pun lalu mengucapkan salam kepada seorang laki-laki tua bertubuh kecil yang terlihat bertelanjang dada dan sedang memilah-milah botol air mineral bekas dan barang-barang lainnya. Akan tetapi, yang membuat Bang Pian merasa sedikit kecewa kepada orang-orang yang berada di sana, tidak satu pun dari mereka yang menjawab salam yang barusan diucapkan oleh Bang Pian, hingga akhirnya Bang Pian pun berkata keras kepada 5 orang yang ada di sana. Woi, ada yang ngucapin salam bukannya dijawab lu pada, parah amat, ujar Bang Pian yang sudah merasa sangat kesal. Ada apa emangnya? Mau ngapain lu kesini? Ujar salah seorang pemuda yang usianya masih seumuran dengan Prapto. Lah, yang ada juga gua yang kudunya nanya. Lu pada ngapain di tanah gua? Pakai segala bikin lapak barang bekas begini. Seru Bang Pian yang dengan kesalnya yang membuat semua orang di sana kembali terdiam. Tuh kan, pada diem lu. Emang lu pada kaget tahu kalau tanah ini ada yang punya? Seenaknya aja lu pada main gediriin bangunan di mari. Emangnya tanah bapak moyang lu? Imbu Bang Pian yang terlihat sangat kesal kala itu. Setelah mengungkapkan kekesalannya, Bang Pian pun lalu pergi dari tempat itu dan ingin mencari ketua rukun tetangga di lingkungan setempat untuk menanyakan tentang orang-orang yang kini menempati tanah milik Baba Ali itu. Sabar bang, sabar. Gak usah emosi, ujar Prapto yang mencoba membuat Bang Pian tenang. Lah kesel gue dong Tok, itu orang gak ada sopan-sopannya pada, balas Bang Pian sambil menghela nafas panjang. Ayo dah kita ke rumah Pak RT, biar jelas, biar lempeng urusannya, imbu Bang Pian lagi. Karena belum mengetahui rumah dari ketua lingkungan setempat, Bang Pian dan Prapto pun akhirnya bertanya kepada orang-orang yang tinggal tidak jauh dari tanah milik Baba Ali itu. Dan setelah berbincang dengan seorang penjual jajanan anak-anak, Bang Pian dan Prapto pun akhirnya dapat bertemu dengan ketua rukun tetangga yang ada di daerah situ. Wah, kalau sama orang yang nempatin tanah itu, kita udah pada nyerah bang. Orangnya emang ngiyel, ujar ketua RT setempat yang usianya sedikit lebih tua dari Bang Pian. Emangnya ngeyel bagaimana bang? Emang itu aki-aki sama orang-orang cungkring di sono kagak izin dulu sama bang kalau mau nempatin tanah baba saya, balas Bang Pian dengan wajah kesal. Boro-boro izin bang, udah kita ingetin mereka tetap ngeyel, balas ketua RT tersebut. Oh iya, kenalin bang, nama saya Pian. Nah, saya anaknya Baba Ali yang punya tanah itu. Sampai lupa saya kenalan, ujar Bang Pian sambil mengulurkan tangannya ke arah ketua RT itu.
Nama saya Daus bang, saya ketua RT di sini, balas Bang Daus sambil tersenyum. Jadi enaknya bagaimana nih ya bang ya? Soalnya itu tanah mau kita bangun deh ya. Entarnya saya yang bakal nempatin itu tanah, ujar Bang Pian yang meminta pendapat kepada Bang Daus. Mungkin kita kasih tahu dulu pelan-pelan ya bang. Ya memang kan mereka kagak ada hak di situ. Ya mereka juga harus pergi dah dari tempat itu. Palingan abang kasih dah itu orang uang ganti rugi. Enak aja, enak di dia kagak enak di saya. Lah kita kagak nyuruh nempatin itu tanah, malah sekarang kita disuruh ngasih uang ganti rugi gitu. Ogah saya mah, balas Bang Pian dengan wajah yang semakin kesal. Orangnya emang gitu bang, ngel banget. Nah terus denger-denger bapaknya itu bukan orang sembarangan bang, balas Pak RT Daus menjelaskan. Karena pernah kejadian bang, Pak RW itu pernah ngingetin itu orang-orang supaya jangan bikin bangunan di situ kalau nggak ada izin dari yang punya tanah. Besokannya Pak RW langsung sakit. Sakit yang aneh dah bang, Ibu Bang Daus menjelaskan. Pantesan dia belaga cuek bodoh amat waktu tadi saya tegur, balas Bang Pian yang sempat terkejut mendengar cerita dari Bang Daus, ketua RT setempat. Ya tapi kalau abang mau ngomong langsung sama orang itu, saya siap nganterin ke sono kok bang, balas Bang Daus yang membuat Bang Pian tersenyum lega. Ya dah, tapi maaf nih ya, saya jadi ngerepotin Pak RT nih, ujar Bang Pian sambil tersenyum. Selesai berbincang-bincang dengan Bang Daus, Bang Pian dan Prapto pun langsung diantar oleh Bang Daus untuk kembali ke tempat di mana tanah milik Baba Ali berada. Tapi anehnya, Bang Pian di sini mulai merasakan hawa mencekam ketika ia berdiri tepat di depan tanah yang menjadi tempat orang itu berada. Selain hawa yang mencekam, Bang Pian pun merasakan adanya aura hitam yang menutupi tempat di mana rumah kecil yang lebih mirip bedeng tempat orang-orang itu tinggal. Prapto dan Bang Daus pun tiba-tiba merasa merinding ketika mereka berada di tanah milik Baba Ali itu, dan setelah melihat sosok makhluk gaib yang berada di sekitaran rumah kecil itu, Bang Pian pun lalu meminta kepada Bang Daus dan Prapto untuk segera menjauh. Wah, emang bener bang, ini aki-aki bukan orang sembarangan. Piarannya gede bener, ujar Bang Pian yang membuat Bang Daus keheranan. Memang piarannya apaan bang? Perasaan itu orang gak miara apa-apa ya, tanya Bang Daus keheranan. Demit, itu aki-aki piaraannya demit hitam. Pantesan aja Pak RW langsung sakit. Parah bener deh tuh aki-aki, balas Bang Pian yang membuat Bang Daus terkejut. Oh, berarti kabar kalau orang itu orang pinter bukan kabar burung ya bang. Soalnya banyak warga saya yang cerita kalau bapak itu katanya bisa nolongin orang yang minta bantuan sama dia, ujar Bang Daus yang perlahan melipir menjauh dari depan tanah yang di bagian sebelah kirinya ditumbuhi semak-semak itu. Biarin, bentaran dulu dah, gue pengen usir dulu itu demit, ujar Bang Pian sambil mencari tempat untuk melakukan sesuatu. Bang, emangnya abang bisa ngeliat demit? Tanya Bang Daus sambil menatap ke arah Bang Pian yang sudah duduk sambil terus menatap ke arah rumah kecil yang berada di tengah-tengah tanah milik Baba Ali itu. Bisa bang, dia itu orang sakti juga, bisik Prapto yang membuat Bang Pian tersenyum dengan logat bicara Prapto yang masih medok itu. Dasar mas Jawa, ceritain lagi, gerutu Bang Pian sambil tersenyum ke arah Prapto. Sambil memejamkan kedua matanya, Bang Pian pun mulai membacakan doa-doa yang biasa dibacanya ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Bang Pian yang kini tidak lagi memperdulikan Bang Daus yang terlihat terus memandanginya itu mulai beradu energi dengan sosok makhluk gaib yang berdiri menyeringai dengan tatapan sinis ke arah Bang Pian. Dengan penuh keyakinan, Bang Pian pun mulai mengerahkan kemampuannya untuk dapat mengurung makhluk gaib yang menjadi perewangan dari sosok lelaki tua yang bertempat di lahan milik Baba Ali itu. Sambil terus mengepalkan tangan kanannya, Bang Pian terlihat seperti menarik sesuatu dari arah rumah kecil di tengah lahan tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Bang Pian pun mengucapkan syukur karena ia telah berhasil memusnahkan sosok makhluk gaib yang menjadi perewangan lelaki tua itu. Ayo bang, kita sono. Insya Allah udah aman sekarang, ujar Bang Pian yang langsung berdiri dari duduknya dan mengajak Bang Daus serta Prapto menghampiri laki-laki tua pemilik rumah kecil tersebut. Assalamualaikum. Maaf pak, ini yang punya tanah mau bertemu dengan bapak, ujar Bang Daus yang disambut senyum dingin pemilik rumah.
Memangnya tanah ini sudah mau dibangun ya Mas? Tanya lelaki tua itu sambil terus membersihkan botol bekas dan gelas-gelas bekas air mineral. Iya Pak, insya Allah bulan depan mau kita mulai dibangun, balas Bang Pian yang merasa senang karena akhirnya lelaki tua itu menanggapi kedatangannya. Ya sudah, saya emang gak minta banyak Mas. Yang penting cukup buat biaya mindahin barang-barang dan gubuk saya ini. Balas sosok lelaki tua yang sontak membuat Bang Pian, Bang Daus, dan Prapto terkejut. Nanti dulu nih, maksudnya bagaimana ya? Bapak minta ganti rugi sama saya? Tanya Bang Pian dengan nada suara yang mulai meninggi. Ya, kalau mau ngasih. Kalau tidak ya, saya nggak bakalan pindah. Balas sosok lelaki tua itu dengan tenang. Lah, Bapak nggak boleh begitu Pak. Tanah ini kan bukan hak Bapak. Nah, pemilik tanah ini juga tidak meminta Bapak untuk menjaga. Malahan Bapak yang tahu-tahu nempatin tanah ini tanpa izin. Ya Bapak harusnya tahu diri lah. Sambung Bang Daus yang merasa ikut kesal dengan apa yang barusan dikatakan oleh lelaki tua tadi. Kalau saya nggak mau pergi, bagaimana? Tanya lelaki tua itu seraya meledek Bang Pian dan Bang Daus. Ya, kalau Bapak nggak mau pergi, kita usir Pak, celetuk Prapto yang mulai kehilangan sabarannya. Silakan kalau kamu memang bisa. Kalau kamu mampu mengusir saya, silakan. Tapi jangan salahkan saya kalau terjadi apa-apa dengan kalian. Balas lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah Prapto, Bang Pian dan juga Bang Daus. Karena tidak ingin terus berdebat, akhirnya Bang Daus pun lalu mengajak Bang Pian dan Prapto kembali ke rumahnya untuk membahas lebih lanjut permasalahannya ini. Bang Pian pun yang tidak ingin terlibat permasalahan lebih jauh lagi, memilih ikut pergi ke rumah Bang Daus dan mencoba menenangkan pikirannya. Bener kan Bang? Apa kata saya tadi? Itu orang ngeyel banget Bang. Pak RW aja nyerah, apalagi tiba-tiba Pak RW sakit habis negor itu orang, ujar Bang Daus sesampainya mereka di rumah. Ya, iya Bang, kagak ngapa-ngapa dah. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Saya mau laporan dulu sama baba saya. Ntar biar baba saya aja yang ngurus ya, ujar Bang Pian yang langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulangnya, Bang Pian dan Prapto yang telah berjanji kepada Bang Dedi pun kembali mampir ke warung soto Betawi tempat Bang Pian dan Prapto makan tadi. Sesampainya Bang Pian dan Prapto di warung soto milik Bang Dedi itu, mereka pun langsung disambut energi hitam yang langsung membuat Prapto merasa tidak enak badan. Mengetahui hal itu, Bang Pian pun langsung mencoba menetralisir energi negatif yang disebarkan oleh sosok makhluk gaib yang memang sedang menutupi warung soto Betawi milik Bang Dedi. Makanya toh, hati sama pikiran jangan sampai kosong. Kena dah tuh lu sama demit jelek. Ujar Bang Pian sambil mengusap-ngusap punggung Prapto. Temannya kenapa itu Bang? Sakit ya? Tanya Bang Dedi yang langsung menghampiri Bang Pian dan juga Prapto. Biasa itu Bang, itu demit yang nutupin warung abang. Mulain dia tuh pada nyerang kita, jawab Bang Pian lugas tanpa menutup-nutupi apa yang sedang terjadi. Apa warungnya saya tutup aja dulu kali Bang ya? Takut pelanggan saya kena juga nantinya, balas Bang Dedi dengan wajah khawatir. Ya udah Bang, sementara tutup aja dulu. Biar saya coba bersihin ya. Insya Allah demit yang nutupin warung abang bisa saya usir ya, balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bang Dedi. Setelah Bang Dedi menutup warungnya, Bang Pian pun langsung beraksi dengan membuatkan air doa yang akan digunakan untuk membersihkan warung soto Betawi milik Bang Dedi itu. Setelah selesai membuatkan air doa, Bang Pian pun mulai melakukan komunikasi dengan sosok makhluk gaib yang terus saja memperhatikan apa yang sedang Bang Pian lakukan. Bang Pian yang berada di sebuah ruangan di warung soto Betawi yang memang memiliki kamar untuk tempat tinggal karyawannya itu mulai melepaskan sukmanya dan menanyakan maksud serta tujuan dari sosok makhluk gaib yang memiliki tubuh besar serta dari tubuhnya memancarkan energi kemerahan dengan taring panjang di masing-masing sudut bibirnya serta tanduk kecil yang ada di antara rambut gimbalnya. Lu, ngapain lu nongkrong aja di mari? Agak ada kerjaan aja lu, ujar Bang Pian yang sudah berhadapan langsung dengan sosok makhluk gaib itu. Lah, diem aja.
Dasar demit PA, ditanyain malah diem. Ibu Bang Pian yang merasa sudah sangat kesal karena tidak kunjung mendapatkan jawaban. Akhirnya Bang Pian pun memanggil sosok golok sakti yang dulu pernah membantunya ketika menghadapi sosok makhluk gaib berwujud nenek tua di desa tempat Pade Suryadi tinggal. Bila golok yang juga sudah membantu Bang Pian di alas roban itu datang setelah Bang Pian memanggilnya. Kini, Sukma Bang Pian pun tidak lagi sendirian menghadapi sosok makhluk gaib yang memang diminta oleh seseorang untuk menutup warung soto Betawi milik Bang Dedi hingga hampir tidak ada pembeli yang datang dan makan di warung tersebut. Sepertinya ada masalah berat. Hingga kau memanggilku Raden, ujar sosok Wiratungga yang berasal dari wujud asli sang golok kembar itu. Yo, Raden, gue bukan Raden, nama gue Pian. Aku bener lu kalau ngomong, udah kayak pemain ketoprak, saut Bang Pian yang membuat sosok gaib bernama Wiratungga itu tersenyum. Apakah aku harus mengusir makhluk itu Raden? Tanya Wiratungga yang membuat Bang Pian tersenyum. Ya usir dah, kalau bisa biar dia kapok sekalian, biar dia kagak balik lagi kemari, balas Bang Pian yang terus memandang ke arah sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu. Ya udah, lu lawan dah tuh demit jelek itu. Gue balik duluan ya ke badan gue, lemes banget ini. Dari tadi gue udah tempur. Ibu Bang Pian yang langsung disambut senyuman oleh Wiratungga. Mengetahui jika Wiratungga telah melesat dan bertarung melawan sosok makhluk gaib yang bertugas mengganggu warung soto Betawi milik Bang Dedi itu, akhirnya Bang Pian pun melesat kembali ke dalam tubuhnya. Akan tetapi tanpa disangka-sangka oleh Bang Pian, sudah ada makhluk gaib lainnya yang menunggu di dekat tubuh kasarnya. Sosok makhluk gaib bertubuh kecil dengan wajah keriput serta memiliki daun telinga panjang dan taring panjang yang membuat sosok itu terlihat menyeramkan. Astagfirullahaladzim. Jelek, lu ngapain di mari? Ujar Bang Pian yang sempat terkejut dengan kehadiran sosok makhluk gaib yang entah dari mana datangnya. Tanpa menjawab sepatah kata pun dari Bang Pian, sosok makhluk gaib tersebut pun langsung melesat ke arah Sukma Bang Pian dan langsung mencekik batang leher milik Bang Pian. Rasa sakit dan panas mulai dirasakan oleh Bang Pian ketika kuku tajam dan hitam milik sosok makhluk gaib itu semakin erat mencengkram lehernya. Di luar ruangan tempat Bang Pian berada, Prapto yang sedari tadi berdiri dan hanya berdiam tepat di depan pintu kamar tersebut mulai merasakan perasaan yang tidak enak. Prapto merasa jika keadaan Bang Pian kala itu sedang tidak baik-baik saja. Dalam dilema yang dialaminya itu, Prapto pun lantas memutuskan untuk membuka pintu kamar tempat Bang Pian berada. Walau sebelumnya Bang Pian telah berpesan jika Prapto dilarang untuk membuka pintu itu. Dengan perlahan, Prapto pun mulai menekan gagang pintu kamar tersebut untuk menghindari bunyi yang biasa terjadi ketika seseorang membuka pintu, dan betapa terkejutnya Prapto saat ia melihat tubuh Bang Pian mengejang sambil terus memegangi lehernya. Tanpa pikir panjang lagi, Prapto pun langsung berlari dari balik pintu tempat ia berada sebelumnya dan menghampiri tubuh Bang Pian yang sedang kejang-kejang itu. Bang, sampai kenapa toh Bang? Aduh, piye iki? Ujar Prapto yang merasa sangat panik melihat Bang Pian kesakitan. Prapto yang langsung memegangi tubuh Bang Pian dan bermaksud membantunya, tiba-tiba saja merasakan sebuah energi besar seperti sengatan arus listrik besar yang seketika menyerang tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Prapto terpental dan membentur dinding kamar tempat Bang Pian dan Prapto sendiri berada. Tidak banyak yang diingat Prapto kala itu. Dia hanya merasa sangat terkejut, seperti terkena arus listrik besar yang membuatnya berada di tempat asing bersama Bang Pian dan juga sosok makhluk tua yang tubuhnya seperti anak-anak itu. Melihat Bang Pian tidak berdaya oleh cengkraman sosok makhluk menyeramkan itu, Prapto pun langsung berlari dan menabrakkan dirinya ke arah sosok makhluk gaib tersebut dan juga Bang Pian. Walaupun tubuh Prapto kembali terpental, tapi dia berhasil melepaskan cengkraman makhluk gaib yang dengan erat mencekik Bang Pian kala itu. Astagfirullah, lu kagak apa-apa toh, seru Bang Pian sambil memegangi lehernya yang masih terasa panas itu. Alhamdulillah toh lu datang nolongin gua. Bangun Tok, bangun. Ibu Bang Pian yang langsung berlari ke arah Prapto dan membantunya bangkit kembali. Mit, gila lu,
Main cekek aja, suek bener, ujar Bang Pian yang sudah merasa lebih baikan. Mendapati sosok makhluk gaib bertubuh kecil dengan daun telinga panjang itu bergerak untuk kembali menyerangnya, Bang Pian pun langsung membacakan doa-doa yang dapat melindungi tubuh astralnya. Dan ketika sosok makhluk menyeramkan itu hendak menangkap Bang Pian kembali, tiba-tiba saja Bang Pian menghentakkan kedua tangannya yang membuat sosok makhluk tersebut terpelanting ke arah belakang. Mampus lu, gue bakar sekalian lu, ujar Bang Pian sambil terus membaca doa. Sambil mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya, Bang Pian terus membacakan doa-doa yang perlahan membuat sosok makhluk menyeramkan itu menggeliat kesakitan. Setelah itu, tubuh makhluk kecil bertelinga panjang serta memiliki dua tanduk itu pun mengeluarkan asap kehitaman disertai jerit kesakitan. Mengetahui hal itu, Bang Pian pun langsung menanyakan siapa yang sudah menyuruhnya datang ke tempat itu. Siapa? Siapa yang udah nyuruh lu kemari? Dan apa tujuan lu nyerang gua tadi? Tanya Bang Pian yang telah berhasil mengunci pergerakan dari sosok makhluk gaib jahat tersebut. Darman, Darman, ampuni saya, balas sosok makhluk gaib tersebut yang menyebutkan nama seseorang. Darman? Darman siapa? Gua gak kenal sama tuh orang. Emang dia mau apa dari gua? Tanya Bang Pian dengan tegas. Dia mau kamu mati supaya kamu tidak lagi mengganggunya, balas sosok makhluk gaib tersebut. Oh, gue paham nih, gue paham. Darman itu orang yang nyuruh lo, aki-aki yang nempatin tanah baba gue ya. Kurang ajar bener tuh orang. Pantesan Pak RT sama Pak RW kagak berani lagi ngusik dia. Dasar, ujar Bang Pian yang sudah penuh dengan rasa kesal. Sekarang ya, lu balik ke rumah majikan lo. Bilang sama dia, gua bakalan datang nemu dia lagi. Imbu Bang Pian sambil menghentakkan kedua tangannya yang lagi-lagi membuat sosok makhluk gaib itu terpental lalu menghilang pergi. Tok, kagak ngapa-ngapakan lu, Tok. Makasih ya, Tok, udah nolongin gua loh. Gua kagak nyangka, Tok, lu bisa juga ya masuk alam gaib, ujar Bang Pian kepada Prapto yang sontak membuat Prapto tersentak. Waduh, jadi sekarang saya ini ada di alam baka ya, Bang? Aduh, kalau begitu saya udah mati dong, Bang, keluh Prapto dengan wajah penuh kesedihan. Belum, lu belum mati. Tenang aja, ngapa tenang, balas Bang Pian yang mencoba menenangkan Prapto. Maksudnya gimana, Bang? Jadi saya masih hidup, Bang? Masih bisa hidup gitu? Tanya Prapto penuh harap. Insya Allah bisa, Tok. Sekarang ayo dah kita balik lagi ke badan kita masing-masing, jawab Bang Pian sambil mengajak Prapto pergi dari tempat mereka berada. Setelah beberapa kali melesat, akhirnya Bang Pian dan Prapto pun dapat menemukan jalan kembali batas antara dunia nyata dengan alam gaib. Karena belum tahu caranya untuk mengembalikan sukma Prapto, Bang Pian pun mendorong tubuh Prapto agar dapat kembali lagi ke dalam tubuhnya. Setelah berhasil dan memastikan sukma Prapto masuk ke dalam tubuhnya lagi, Bang Pian pun lalu langsung menghampiri tubuhnya sendiri dan membaca doa-doa, lalu kembali masuk ke dalam tubuhnya dan perlahan mulai tersadar. Bang Pian yang merasa bingung memikirkan bagaimana caranya Prapto bisa melepaskan sukmanya langsung menghampiri tubuh lemah sahabatnya itu, lalu perlahan-lahan membangunkannya. Dan bersyukurnya Prapto pun perlahan membuka kedua matanya dan langsung menangis bahagia ketika sudah berada di dalam sebuah kamar dengan Bang Pian di sampingnya. Alhamdulillah, akhirnya lu bisa balik lagi, Tok, ujar Bang Pian yang langsung berdiri dan membuka pintu kamar untuk dapat menghirup udara segar. Iya, Bang, alhamdulillah. Tapi tolong nanti jelasin ya, Bang. Kok aneh ya? Kok saya bisa nyusul abang ke alam gaib gitu ya? Balas Prapto yang perlahan-lahan mencoba bangkit dan menyusul Bang Pian. Setelah keluar dari dalam kamar, Bang Pian pun langsung berjalan ke arah depan menghampiri Bang Dedi yang berada di belakang meja tempatnya bekerja. Suasana pun sudah terlihat gelap dan sepertinya waktu juga sudah larut malam. Suasana di warung soto Betawi itu pun terasa sejuk dan Bang Pian pun sudah tidak lagi melihat sosok makhluk gaib yang menutupi warung soto Betawi milik Bang Dedi. Bang, bagaimana, Bang? Apa demitnya udah pergi? Tanya Bang Dedi dengan wajah penuh tanya. Alhamdulillah, Bang, udah kagak ada. Mudah-mudahan
Besok nih warung abang nih bisa normal lagi, bisa rame lagi, balas Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. Abang berdua tadi tidurnya kayaknya pulas bener, mana ngorok lagi. Saya sempat takut bang, balas Bang Dedi yang rupanya sempat menengok keberadaan Bang Pian dan Prapto di sebuah kamar yang menjadi tempat Bang Pian beraga sukma tadi. Iya bang, pulas banget ya saya ya. Alhamdulillah sih, saya sama teman saya bisa bangun lagi. Celetuk Bang Pian yang membuat Bang Dedi ikut tertawa. Setelah memastikan jika keadaan warung soto Betawi milik Bang Dedi itu aman, Bang Pian pun langsung berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Bang Pian pun harus mengantarkan Prapto ke rumah Pak Bambang terlebih dahulu. Sesampainya Bang Pian di rumah Baba Ali, jam di dinding pun sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Karena merasa penasaran dengan lamanya kepergian Bang Pian, Baba Ali pun lalu keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan hasil dari Bang Pian yang tadi dimintanya untuk melihat tanah miliknya di Ciledug itu. Tanah Baba ada yang nempatin tuh, udah didiriin bedeng lagi, bakal rumah orang itu, Mbak, ujar Bang Pian yang mulai menjelaskan. Lah, lu kagak robohin sekalian aja, Yan. Lagian tuh orang kurang ajar amat ya, nempatin tanah orang kagak izin dulu. Orang gila kali ya, balas Baba Ali dengan suara khasnya yang besar dan berat. Bukan cuma gila, Mbak, itu orang punya piaran demit banyak. Saya aja hampir finish tadi diserang sama demit suruhan dia, ujar Bang Pian yang membuat Baba Ali terkejut. Lu yang bener, Dayan. Masa iya ada pemulung punya piaran demit? Ngapa dia kagak jadi dukun aja? Timpal Bang Ali yang masih meragukan tentang apa yang diceritakan oleh Bang Pian. Lah, dia kagak percaya. Baba tanya sendiri dah sama Bang Daus. Dia sekarang jadi RT di sono. Kata Bang Daus itu PRW nyerah. Kagak berani lagi ngusik tuh orang yang nempatin tanah Baba, ucap Bang Pian yang semakin membuat Baba Ali merasa tidak tenang. Lah, terus gimana Yan? Emang lo kagak bisa apa nanganin ini masalah? Tanya Baba Ali yang berharap Bang Pian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Insya Allah bisa, Mbak. Udah Baba kagak usah mikirin macam-macam, biar saya yang handle, balas Bang Pian yang langsung berpamitan untuk pulang ke rumah kontrakannya. Yan, anak sama bini lu lagi ke rumah neneknya. Mending lu tidur di mari. Habis subuh baru dah lu ngacir ke rumah mertua lu, balas Baba Ali yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Nah iya deh ya, jawab Bang Pian singkat. Tapi baru saja Bang Pian ingin beranjak masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja Wiratungga, sang golok sakti, datang menghampiri Bang Pian. Sosok makhluk gaib yang sudah beberapa kali membantu Bang Pian itu mulai menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang mengganggu warung soto Betawi milik Bang Dedi. Menurut cerita dari sosok Wiratungga, makhluk itu sudah berhasil diusirnya. Makhluk itu adalah kiriman seorang dukun yang sudah diminta oleh kerabat dekat dari Bang Dedi untuk menghancurkan usaha yang baru beberapa bulan ini dirintis oleh Bang Dedi. Wiratungga juga mengatakan jika ada kemungkinan sosok makhluk gaib yang lainnya yang juga memiliki kesaktian cukup tinggi akan kembali didatangi untuk mengganggu warung soto Betawi milik Bang Dedi tersebut. Gua kalau ngobrol sama lu berasa lagi main ketoprak. Lu panggil nama gua aja ngapa sih? Kagak usah panggil Raden. Gua bukan orang Jawa, ujar Bang Pian yang membuat sosok Wiratungga tersenyum. Kalau gitu lu bantuin gue dulu ya, bakal ngelawan dukun yang tadi siang udah nyerang gue di warung. Soal warung soto Betawi yang tadi kita pikirin nanti dulu dah. Yang penting nih sekarang kita pergi ke Ciledug dulu. Kita bikin perhitungan sama aki-aki yang udah nyuruh demit piaraannya buat nyelakain gue tadi sore, imbu Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Wiratungga. Bujuk dan nih anak gue, udah gila lu ya, malam-malam ngomong sendirian, mana cengar-cengir lagi lu. Kagak beres nih anak, celetuk Baba Ali dari balik pintu kamarnya. Enak aja, saya lagi ngobrol sama jin CS saya, Mbak. Udah ngapa, Baba tidur aja, jangan ngeribetin urusan saya, seru Bang Pian yang membuat Baba Ali menghela nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Wira,
Sekarang lu tunggu dulu aja ya. Gua masuk ke kamar dulu. Ribet no babe gua. Habis itu kita langsung cabut ke Ciledug. Oke mapren. Hehehe. Bisik Bang Pian sambil menepuk pundak sosok makhluk gaib yang bertubuh tegap itu. Tanpa menunggu lama lagi, Bang Pian dan Wiratungga pun langsung melesat ke tempat lelaki tua yang menempati tanah milik Baba Ali. Kedatangan Bang Pian dalam wujud sukma bersama Wiratungga yang kini telah kembali menjadi sosok golok kembar yang berada dalam genggaman kedua tangan Bang Pian pun rupanya telah disambut oleh 3 jin berkekuatan tinggi serta sosok lelaki tua yang juga mampu melepaskan sukmanya. Ternyata kamu bukan orang sembarangan, ujar lelaki tua yang terlihat angkuh itu. Tapi saya peringatkan, lebih baik kamu pulang dan katakan kepada orang tuamu untuk memberikan sesuatu kepada saya. Dan saya akan pergi meninggalkan tempat ini. Gampang, imbus sosok lelaki tua yang ternyata memang merupakan orang sakti. Nah, emang siapa yang nyuruh bapak tinggal di tempat ini? Tanya Bang Pian yang hanya dibalas senyuman oleh lelaki tua itu. Bukannya dijawab malah ketawa. Dasar PA, imbu Bang Pian yang kini kesabarannya mulai habis. Tidak ada yang menyuruhku, tapi aku sendiri yang menginginkannya, balas sosok lelaki tua itu. Udah Pak, kita kelarin aja dah urusan pakai cara lain, balas Bang Pian yang langsung melemparkan satu goloknya ke arah lelaki tua tersebut. Pertarungan gaib yang tidak seimbang pun terjadi malam itu. Dengan kemampuannya yang dibantu oleh Wiratungga sang golok kembar, Bang Pian pun akhirnya dapat menumbangkan jin-jin jahat peliharaan lelaki tua itu satu persatu. Setelah dapat memusnahkan 3 jin peliharaan lelaki tua itu, Bang Pian pun langsung melesat ke arah lelaki tua itu untuk kembali memperingatkannya. Tuh lihat, anak buah bapak udah pada mampus. Sekarang mendingan bapak pergi dah, baik-baik dari tanah ini, ujar Bang Pian yang hanya dibalas senyuman sinis oleh lelaki tua itu. Baik, saya mengaku kalah. Dan saya akan segera pergi meninggalkan tempat ini, balas sosok lelaki tua itu. Ya alhamdulillah kalau begitu mah. Besok insya Allah saya datang kemari lagi sama Pak RT. Kita bicarain baik-baik dah. Tapi bapak kudu tetap pergi dari sini secepatnya, balas Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh lelaki tua itu. Setelah dapat menyelesaikan urusannya dengan orang yang menempati tanah milik Baba Ali itu, Bang Pian dan juga Wiratungga pun langsung melesat pergi dan menuju ke warung soto Betawi milik Bang Dedi. Di warung itu, Bang Pian pun lalu memasangkan pagar gaib untuk menghindari sosok-sosok makhluk gaib yang akan dikirimkan oleh seorang dukun untuk membuat warung soto Betawi milik Bang Dedi gulung tikar. Setelah permasalahan Bang Pian dengan orang yang tanpa izin berani menempati tanah milik Baba Ali yang ada di sekitaran daerah Ciledug, Tangerang itu pun, Bang Pian pun kembali dihadapkan dengan sebuah masalah baru tentang Prapto yang mulai dapat melihat penampakan-penampakan dari makhluk-makhluk gaib. Prapto yang tiba-tiba saja bisa masuk ke alam gaib setelah menyentuh tubuh Bang Pian saat itu, kini mata batinnya terbuka hingga dia sempat mengalami gangguan kejiwaan karena merasa ketakutan ketika melihat makhluk-makhluk gaib yang wujudnya menyeramkan. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo dan kisah Bang Pian ini luar biasa. Selalu dapat ya, kocaknya dapat mengocok perut banget ya. Logat Betawinya yang kental Bang Pian, terutama kalau udah komunikasi sama Baba Ali, paling demen banget ya. Dan ini dalam kisah ini banyak banget ya, banyak banget apa kejadian apa yang relate ya, kejadian nyata yang kita bisa temui juga kesehariannya. Mungkin teman-teman juga banyak ya yang melihat ada orang-orang yang suka menempati lahan kosong atau lahan milik orang lain, tapi ketika dia disuruh pindah ya, ketika lahan itu akan dipergunakan, justru ototan dia bahkan meminta ganti rugi dan tidak jarang pula menggunakan kekerasan fisik ya. Jadi memang terutama di Jakarta nih relate banget, banyak sekali nih orang-orang yang seperti ini. Saya juga bingung juga tuh. Dan ini terjadi terhadap Bang Pian, di mana tanah Baba Ali yang ada di Ciledug diduduki oleh beberapa orang
Dan pada saat rumah itu mau dibangun sama Bang Pian buat tempat tinggalnya, tapi malah minta ganti rugi. Wah, luar biasa. Dan juga di sini warung soto Betawi ya, soto Betawi Bang Deddy. Kalau ngomongin soto Betawi, salah satu makanan favorit saya nih, soto Betawi sama sop kambing Betawi. Jadi kuahnya itu loh, kuahnya kan santan gitu ya. Dan salah satu cirinya soto Betawi itu ada apa namanya? Ada jeroannya. Tapi kalau saya pribadi sukanya daging semua sih. Di sini sekali lagi Bang Pian dia cuma sekedar lewat terus dia makan, tapi Bang Pian memang jiwa penolong ya. Ketika dia makan, dia ngerasain kok sopnya enak gitu, makanannya enak, tapi kok kondisi warungnya sepi. Ternyata ada yang mengganggu, ada jin kiriman yang dikirimkan orang lain untuk membuat warung itu sepi. Alhamdulillahnya lagi kembali di sini Bang Pian berhasil mengusir jin pengganggu itu. Dan uniknya lagi nih Prapto nih, Mas Prapatan nih, ini gara-gara dia megang badan Bang Pian pada saat lagi kejang-kejang dicekek makhluk gaib, dia akhirnya bisa ikut masuk ke alam gaib. Dan bahkan dia bisa melihat ya, bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Tapi memang begitu sih, ketika orang baru bisa kan butuh penyesuaian. Jadi semakin menarik ditunggu kelanjutannya nih, apakah Prapto bagaimana nih, dia seperti mengalami gangguan kejiwaan. Dan mudah-mudahan bisa bertambah ini juga ya, tambah klop ya sama Bang Pian ke depannya nanti. Pokoknya Bang Untung overall keren banget kisahnya, dan ditunggu lagi pasti kisah-kisah kelanjutan dari kisahnya Bang Pian ya. Ini salah satu kisah favorit saya juga, dan pastinya kisah favorit teman-teman semua. Silakan buat teman-teman kita ambil hikmah yang baik-baiknya aja dari kisah barusan, dan kita buang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Bisa juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain ataupun saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, atau yang udah lama bergabung tapi lupa ternyata nih belum klik tombol merah subscribe-nya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasi dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Extreme kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor ya, horor misteri yang diangkat dari pengalaman pribadi, yang diangkat dari kisah nyata, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk voice note, audio, atau rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan untuk yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan di channel kami, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.